Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda. NIM saya 2134068. Prodi saya Podcast. Baiklah, saya akan menjelaskan jurnal tenis meja. A. Belajar. Motorik merupakan kata bentukan dari motor yang berarti gerak. Gerak yang terjadi atas koordinasi antara aspek jasmani dan rohani. Koordinasi gerak adalah berupa kemampuan untuk mengatur keserasian gerak bagian-bagian tubuh. Kemampuan ini berhubungan dengan kemampuan kontrol tubuh. Individu yang koordinasi geraknya baik akan mampu mengendalikan gerak tubuhnya sesuai dengan kemampuannya. B. Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total mentalnya. Pada kenyataannya, pendidikan jasmani adalah suatu kajian yang sungguh luas. Titik perhatiannya adalah peningkatan gerak manusia. Lebih khusus lagi, pendidikan jasmani berkaitan dengan antara gerak manusia dan wilayah pendidikan lainnya, yaitu hubungan dari perkembangan tubuh fisik dengan pikiran dan jiwanya. Bermain. Bermain merupakan seluruh aktivitas anak termasuk bekerja, kesenangannya, dan merupakan metode bagaimana mereka mengenal dunia. Bermain tidak sekedar mengisi waktu, tetapi merupakan kebutuhan anak. Seperti hanya makanan, cinta kasih, menurut Herlock menyatukan setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkan tanpa mempertimbulkan hasil akhir. B. Alat bermain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari alat adalah yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Alat merupakan bagian dari fasilitas pendidikan yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Dengan alat pembelajaran, guru dapat memberikan contoh secara langsung tentang materi tersebut agar mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa. Dalam proses belajar mengajar, kehadiran alat atau media mempunyai arti yang cukup penting. Karena dalam kegiatan tersebut, ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Dikatakan bahwa media pengajaran digunakan dalam rangka upaya peningkatan atau mempertinggi mutu proses kegiatan belajar mengajar. Selain itu, dikatakan juga bahwa alat atau media merupakan sarana yang membantu proses pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan indera pendengaran dan penglihatan. D. Modifikasi. Arti modifikasi secara umum adalah mengubah atau menyesuaikan. Mengenai pengertian modifikasi menurut Menaruh Bahagia mengemukakan bahwa modifikasi dapat diartikan sebagai upaya melakukan perubahan dengan penyesuaian baik dalam segi fisik, material, atau fasilitas dan perlengkapan, maupun dalam tujuan dan cara, metode, gaya, pendekatan, aturan, serta penilaian. Dari pernyataan di atas mengenai pengertian modifikasi merupakan suatu usaha perubahan yang dilakukan berupa penyesuaian baik dalam bentuk fasilitas dan perlengkapan atau dalam metode, gaya, pendekatan, aturan, serta penilaian. E. Alat bermain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari alat adalah yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Alat merupakan bagian dari fasilitas pendidikan yang digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Dengan alat pembelajaran, guru dapat memberikan contoh secara langsung tentang materi tersebut agar mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa. Dalam proses belajar mengajar, kehadiran alat atau media mempunyai arti yang cukup penting. Karena dalam kegiatan tersebut,
ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Dikatakan bahwa media pengajaran digunakan dalam rangka upaya peningkatan atau mempertinggi mutu proses kegiatan belajar mengajar. Selain itu dikatakan juga bahwa alat atau media merupakan sarana yang membantu proses pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan indera pendengaran dan penglihatan. Bahkan adanya alat atau media tersebut dapat mempercepat proses pembelajaran murid karena dapat membuat pemahaman murid lebih cepat pula. Penggunaan media pengajaran dalam proses pengajaran sangat dianjurkan untuk mempertinggi kualitas pengajaran. G. Permainan tenis meja. Permainan tenis meja merupakan suatu permainan yang dimainkan oleh 2 atau 4 pemain dengan jalan memukul bola kian kemari melewati atas net dengan menggunakan bat sebagai alat memukul bola dan bola sebagai objek yang dipukul. Pemain yang lebih dahulu mencapai angka atau poin 11 dalam satu set, dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dalam set tersebut. Untuk dapat memenangkan satu partai pertandingan, seorang pemain harus dapat meraih 3 set kemenangan dari 5 set yang dimainkan. Menurut Sutarmin, tenis meja termasuk salah satu permainan yang digemari oleh masyarakat dunia umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Di Indonesia, tenis meja sudah sangat memasyarakat, baik di sekolah-sekolah, kampung-kampung, instansi-instansi maupun perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Menurut Mujahir, tenis meja adalah cabang olahraga yang dimainkan di dalam gedung atau indoor game oleh 2 atau 4 pemain menggunakan bat yang dilapisi karet yang dipukulkan pada bola agar dapat melewati jaring yang terbentang pada meja. Selanjutnya, menurut Supratno, tenis meja adalah suatu permainan yang menggunakan meja sebagai lapangan yang dibatasi oleh jaring yang menggunakan bola kecil terbuat dari seluloid dan permainannya menggunakan akurat. Pukulan forehand adalah setiap pukulan yang dilakukan dengan bat yang digerakkan ke arah kanan siku untuk pemain yang menggunakan tangan kanan dan ke kiri untuk pemain yang menggunakan tangan kiri. Kemudian, pukulan forehand adalah telapak tangan yang memukul menghadap ke arah pukulan, sedangkan punggung telapak tangan berada di atas menghadap ke arah kita. Tanpa memiliki sebuah kekuatan fisik, kelenturan tubuh, kecepatan bergerak, kelincahan tubuh, serta daya tahan tubuh, maka tidak mungkin seseorang dapat mencapai kesempurnaan pukulan. F. Kemampuan dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari kemampuan adalah kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Di dalam permainan diperlukan kemampuan untuk melakukan kegiatan yang telah diberikan atau ditentukan. Faktor pendukung kemampuan dasar dalam aktivitas olahraga adalah gerak lokomotor. Gerak dan lokomotor manipulatif. Bruce Lee mendefinisikan gerak lokomotor adalah gerak yang digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain atau memproyeksikan tubuh ke atas, misalnya jalan, lompat, dan berguling. Gerak non lokomotor adalah keterampilan yang dilakukan tanpa memindahkan tubuh dari tempatnya, misalnya membungkuk badan, memutar badan, mendorong dan menarik. Sedangkan gerak manipulatif adalah keterampilan memainkan atau suatu proyek, baik yang dilakukan dengan kaki maupun dengan tangan atau bagian tubuh yang lain. Gerak manipulatif ini bertujuan untuk koordinasi mata kaki, mata tangan, misalnya melempar, menangkap, dan menendang. Setelah kemampuan gerak dasar dikuasai, dapat dilanjutkan ke tahap kemampuan yang lebih spesifik dengan terlebih dahulu mengoreksi kekurangan pada kemampuan sebelumnya. Berikutnya, mengulangi gerakan. Dimaksudkan agar gerakannya lebih